Shalom youth, welcome back to service. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita mau bangkit berdiri dimanapun kita berada. Karena kita yakin, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Mari kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau naikkan pujian ini karena Tuhan itu layak kita puji, kita sembah. Dan bahkan dari kita bangun pagi, waktu matahari bersinar sampai matahari tenggelam, kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita layak. Mari kita katakan pada jiwa kita, sembah Tuhan. Nyanyikan, the sun comes up. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. I worship your holy name. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik, Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Kau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau angkat doa-doa kami kepadamu, Tuhan. Kami yakin kami percaya, Tuhan. Ketika kami berdoa bersatu hati, Engkau hadir tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, bertatalah atas pujian penyembahan kami dan jawablah setiap doa-doa kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau jawaban kami, Engkau sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Youth, mari kita hari ini kita mau baca firman Tuhan dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mau baca di Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 9.
Demikian firman Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi dia nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang dengan keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut pada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dan dia memberi perintah, maka semuanya ada. Come on youth, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena dia layak. Haleluya. Youth, mungkin kalian bingung dengan keadaan seperti ini. Kapan sih kita terus online? Tapi kita mau percaya, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada sukacita. Oleh karena itu, yang pertama kita mau berdoa, kita mau bersyukur pada Tuhan dan memuji Tuhan atas kebesarannya. Karena Tuhan telah bawa kita dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Kita mau bersyukur karena kesehatan kita, dan karena Tuhan selalu melindungi kita. Kemanapun kita berada, Tuhan selalu melindungi kita. Mari yuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Lord, we thank you for your goodness. Lord, we thank you for your love. We thank you, Lord, karena Engkau terus melindungi kami. Karena Engkau terus menyertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yang berikutnya kita mau berdoa, kita mau deklarasikan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita mau deklarasikan bahwa di dalam Tuhan semuanya mungkin. Dan kita mau deklarasikan bahwa tidak ada satupun yang kita mau lakukan akan gagal di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena ajaiban-Mu dalam hidup kami. Lord, we believe. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan semuanya jadi. Karena Engkau telah berfirman, Engkau telah memerintah dan semuanya ada, semuanya jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kita juga mau menyerahkan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita pasti berhasil. Di dalam Tuhan, Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita asal kita lakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau serahkan hidup kita, iman kita, kerohanian kita, ke semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Lord, I surrender my all. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang 2021 ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami tidak mau berjalan sendiri, kami tidak mau berjalan sesuai kehendak kami, tapi kami mau jalan sesuai kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan semua yang sakit akan disembuhkan, semua yang lelah akan dikuatkan, semua yang jalannya tertutup, Engkau akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Lastly, yang terakhir kita mau berdoa untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Supaya Tuhan terus melindungi. Supaya Tuhan terus melindungi teman-teman kita dan keluarga kita sama seperti Tuhan melindungi kita. Kita juga mau berdoa kalau
di tengah-tengah kita masih ada teman-teman atau keluarga yang masih belum percaya kepada Tuhan, kita mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan jamah mereka dan mereka mau buka hati mereka untuk menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Haleluya, mari kita sama-sama, siapapun nama yang muncul di benak kita, mari kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan, kita mau berdoa terus untuk keselamatan teman-teman kita, untuk keselamatan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, Lord, I pray. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami. Tuhan, kami serahkan tiap teman-teman kami. Kami juga sama seperti Engkau telah melindungi kami, sama seperti Engkau telah memimpin kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memimpin teman-teman kami. Sama seperti Engkau telah memimpin keluarga kami, Tuhan, Kau juga akan memimpin keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap teman-teman kami yang masih belum percaya kepadamu, Tuhan. Tuhan, ketika Engkau berikan kami keberanian untuk reach out kepada mereka, Tuhan, Kau juga jamah hati mereka. Supaya ketika mereka mendengar kabar baik-Mu dari kami, Tuhan, bukan suara kami yang mereka dengar, tapi suara Engkau yang mereka dengar. Sehingga mereka mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. For you alone, God, worthy of all our praises. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami, Tuhan, dari awal sampai sekarang. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memimpin kami sampai ibadah ini berakhir. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bertata dan berkuasa atas pujian penyembahan kami. Engkau yang berkuasa atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Karena Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau Tuhan ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah youth kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, dari setiap kami yang ada di sini, baik yang juga yang setiap kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat-Nya yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bertatalah atas pujian penyembahan kami dan datanglah ke dalam hati kami. We welcome you Lord, we welcome you Holy Spirit. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau adalah Allah yang membuat segalanya baru. Di dalam Engkau semuanya baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah youth kami. Haleluya, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita youth. We believe that Lord Jesus is making all things new, amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Alive, when you were so alive, with new hopes in our hearts, for the freedom that you gave, yeah, the freedom in our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you, so now we worship you. Make all things possible. You reign victorious. All our possessing, all creation brings adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed, yeah, we have been set free, and you are all we need. So now our life will shine on all to see. Alive, alive, tonight. With you we're so alive, with new hopes in our hearts, for the freedom that you gave. Yeah,
and the freedom in my life. And life has been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things possible. Declare it. Great victorious. All our voices sing. Only we shall bring the adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all within. So now our life, all our voices sing. All the nations bring the revelation for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all within. So now our life will shine for all to see. Hallelujah. Hallelujah. For you are God who is making all things new. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membuat segalanya baru. And Lord, we are coming to you now. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami harus pergi selain pada hari darat-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Hanya kasih-Mu yang begitu indah. Hanya kasih-Mu yang begitu nyata. Yang begitu luar biasa. Thank you Lord Jesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Where would I run? Where would I run? But to the throne of mercy. Where would I kneel? But at this cross of grace. How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king, there is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
is worthy. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship You. I want to give You my all. And I worship You. God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. Thank you, Lord Jesus. Lord, we want to give You our all. Tuhan, kami mau berikan segalanya dalam hidup kami kepadamu. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Luruskan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Tuhan, sungguh nyatakanlah jalan-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa bimbingan-Mu Tuhan, tanpa tuntunan-Mu Tuhan, kami kehilangan arah. Tapi di dalam Engkau Tuhan, ada jalan. Di dalam Engkau ada arah. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan, ada sumber segalanya. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sebentar mau dengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami konsentrasi, kami hanya mau terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apapun yang dikeluarkan dari lidahnya itu berguna untuk menguatkan iman kami dan membangunkan hidup kami, roh kami, jiwa kami yang telah tertidur. Supaya di tahun baru ini Tuhan, sekali lagi kami boleh disemangatkan lagi oleh api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya malam hari ini ada sesuatu yang baru yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya dan setiap teman-teman kita pasti terberkati pada malam hari ini. Untuk pertama, terima kasih untuk para tim PW yang telah membawa pujian pada malam hari ini. Hari ini kita punya dua pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum mengikuti komsel, yuk kita ikut komsel supaya kita bisa sama-sama berkumpul di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk teman-teman yang mau persembahan bisa transfer di rekening di bawah ini, serta ingin mengirimkan bukti transfer bisa WA ke nomor di bawah ini. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Kita sambut pembicara malam hari ini, Kohale. Shalom teman-teman. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita memuji dan menyembah Tuhan secara luar biasa. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah memilih untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan yang bertakhta di atas kerajaan surga, terima kasih untuk waktu pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa datang beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan dia Tuhan semua berasal daripada-Mu. Dan berilah kami telinga seorang murid Tuhan yang mau duduk dan belajar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu serahkan tangan-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Baiklah teman-teman, hari ini kita mau berbicara tentang satu tema, yaitu choice and decision. Pilihan dan keputusan. Di awal tahun 2021 ataupun tahun-tahun sebelumnya, pasti kita sudah dihadapkan dengan berbagai banyak pilihan. Dan berbagai macam keputusan yang sudah kita ambil sehingga berakibat kepada kita yang sekarang ini. Dan pada malam hari ini juga teman-teman sudah mengambil suatu pilihan. Dari antara banyak pilihan kalian bisa ngapain di malam minggu, tapi kalian mengambil keputusan yang terbaik, yaitu kita datang sama-sama beribadah memuji Tuhan. Dan mungkin juga teman-teman yang nonton nggak secara live, nanti secara nonton, kalian juga sudah mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan waktu kalian, menyempatkan waktu kalian untuk datang dan mau beribadah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, akan banyak sekali kita dihadapkan sama pilihan-pilihan. Ketika kita bangun pagi saja, kita sudah dihadapkan oleh pilihan yaitu apakah kita harus bangun atau kembali tidur lagi. Dan jangan remehkan dengan pilihan ini teman-teman. Ketika kita salah memutuskan, salah mengambil pilihan dia untuk pagi hari kita bangun, itu bisa berakibat hari kita akan terganggu. Contoh, ketika kita yang harusnya jam 6.30 sudah bangun, tapi kita salah mengambil keputusan, kita memilih tidur lagi, akhirnya kita mau jam 7 baru bangun. Itu akan membuat plan kita dalam satu hari itu akan sangat-sangat terganggu. Kita lagi lebih terburu-buru, mungkin ada barang ketinggalan, ataupun ada hal-hal lainnya yang membuat kita gak konsentrasi.
Selain itu kita juga ada pilihan-pilihan lain seperti contohnya ketika kita bangun nih. Setelah kita bangun kita ada pilihan lagi teman-teman. Apakah kita mau memilih untuk membuka Instagram, atau kita memilih membuka chat, atau kita memilih datang ke hadapan Tuhan berdoa dan membaca Alkitab. Akan banyak pilihan-pilihan sepanjang hari kita. Dan setiap keputusan kita mungkin akan berakibat kepada hari itu saja, atau besoknya, atau mungkin kepada masa depan kita. Masing-masing umur memiliki pilihan yang berbeda-beda. Ketika saya masih sekolah, pilihan saya adalah bangun pagi atau enggak, kerjaan tugas atau enggak, mau belajar atau enggak. Itu ketika saya sekolah. Tapi ketika saya kuliah, pilihan saya bertambah lagi. Karena saya sekolah, saya kuliah sambil bekerja. Ya saya harus memilih yang mana yang harus saya kerjakan duluan, kerjaan kantor atau kerjaan kuliah, belajar, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ketika saya tamat dari kuliah dan masuk ke dunia kerja, full kerja, lebih banyak lagi pilihan-pilihan harus saya pilih. Mau kerjaan tugas yang mana duluan, nanti mau tetap bekerja atau pindah kerja, mau buka kerja atau buka bisnis. Banyak sekali pilihan-pilihan teman-teman. Yang saya belum rasakan adalah pilihan ketika saya sudah menikah. Karena sekarang masih single. Tapi saya percaya untuk teman-teman yang mendengarkan atau koko-koko, cece-cece yang mendengarkan dan sudah menikah, pasti pilihan yang harus kalian ambil, keputusan yang kalian ambil akan lebih banyak lagi. Dan itu akan berakibat gak hanya kepada kalian, tapi juga kepada keluarga, bahkan anak-anak kita. Jadi teman-teman perlu, di antara pilihan yang banyak sekali, kita perlu tahu bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Di umur saya sekarang sudah menginjak tahun ini 25. Mungkin salah satu keputusan terbaik yang mungkin saya ambil dan juga mungkin teman-teman udah ambil, yaitu keputusan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan kita yang hidup. Itu adalah satu keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita teman-teman. Menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita dan mengikut Yesus sepenuhnya. Karena dengan pilihan tersebut teman-teman, dengan keputusan kita udah mengikut Tuhan, ada satu jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan dan belum mengambil keputusan tersebut, belum memilih, belum memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya encourage teman-teman untuk setelah ibadah ini kita sama-sama ambil keputusan untuk mengikut Tuhan sebagai Tuhan yang Juru Selamat kita dan dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Baik teman-teman, mungkin di antara kita banyak yang memiliki pilihan mau kerja di mana, mau kuliah di mana, mau bisnis atau enggak. Tapi mungkin di antara kita juga ada beberapa teman-teman yang ada pilihan lagi. Malahan dia, oh ya udah aku ada kerjaan apa, aku pilih aja. Aku dapat apa, ya udah itu aja yang bisa aku putuskan. Orang-orang yang mungkin sekarang lagi nggak ada pilihan. Dia merasa dalam hidupnya dong ada pilihan lagi. Cuma itu satu-satunya pilihan yang bisa diambil. Atau dia merasa aku sudah mengambil berbagai keputusan. Tapi setiap keputusan yang aku ambil itu selalu salah. Selalu nggak ada yang berhasil. Aku sudah lelah, aku udah capek. Tapi teman-teman, firman Tuhan di Yesaya pasal 41 ayat 13 dikatakan begini teman-teman. Kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah atau kalian bisa baca yang di depan monitor kalian. Yuk kita sama-sama baca di Yesaya 41 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin merasakan gak ada pilihan lagi, gak ada harapan lagi, gak tahu apa harus diputuskan, setiap keputusan yang ambil salah, teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Tuhan memegang tangan kanan kalian. Dan janganlah takut, karena Tuhan akan menolong engkau. Untuk teman-teman yang sedang merasakan gak ada pilihan lagi, gak tahu mau ngambil putusan apa, ingat teman-teman, Tuhan memegang tangan kanan kalian dan akan menolong engkau. Jadi jangan takut, tetap datang ke hadapan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dan percayalah, akan ada pilihan-pilihan baru yang datang kepada kalian, akan ada keputusan yang kalian ambil dan itu akan merubah kehidupan kalian. Ada amin? Baik teman-teman, sekarang kita mau sama-sama belajar beberapa poin. Ada 3 tahap. Bagaimana sih cara kita mengambil keputusan di antara begitu banyak pilihan yang ada yang harus kita pilih. Are you ready?
Yuk teman-teman yang siap untuk belajar 3 poin tersebut, yuk sama-sama kita ketik dulu yuk. I'm ready, I'm ready, I'm ready. Oke, poin pertama teman-teman yaitu berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita mengambil keputusan, terutama keputusan yang penting, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita nggak tahu mau mengambil keputusan apa di antara begitu banyak pilihan, yuk kita yang paling pertama adalah datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Kita bersama-sama lagi buka firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apabila di antara kamu, di antara kita, ada yang kekurang hikmat, ada yang nggak tahu harus mengambil keputusan apa, ada yang nggak tahu langkah apa harus diambil, dikatakan hendaklah kita memintanya kepada Allah. Ketika kita nggak tahu mau ngambil pilihan apa, teman-teman perlu kita datang ke hadapan Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Ketika saya waktu itu ada pilihan untuk apakah saya harus pindah kerja atau tetap stay di tempat kerja saya. Saya waktu itu nggak tahu mau ngambil keputusan apa, dan saya memutuskan untuk datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Dan ketika itu saya berdoa, Tuhan, apa sih harus aku ambil? Apakah aku harus stay di sini atau aku harus pindah ke tempat kerja yang baru? Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab dan membantu saya mengambil keputusan yang benar, sehingga sekarang saya masih ada di tempat kerja sekarang dan masih everything is going good. So mungkin untuk kalian yang bingung keputusan apa yang mau kalian ambil, mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, mau resign atau tetap stay di satu pekerjaan, atau pilihan untuk pasangan hidup, yuk kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Poin kedua yaitu ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, poin kedua, proses kedua yang harus kita jalani adalah kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan kita juga boleh meminta tanda daripada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah ada pilihan nih, ada pilihan yang kita putuskan. Dan kita percaya keputusan yang kita ambil itu pasti yang terbaik daripada Tuhan. Kita bisa memilih untuk percaya sepenuhnya, tapi ketika kita mungkin ragu, Tuhan aku gak tahu nih, aku udah ngambil, tapi ini sesuai gak sih sama firman-Mu? Sesuai gak sih sama yang Engkau kehendaki? Kita boleh meminta tanda sama Tuhan. Tanda seperti apa? Contoh, ketika saya memilih untuk mengambil pekerjaan atau stay, saya meminta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau ini pekerjaan baru yang terbaik daripadamu, biarlah yang ditawarkan pekerjaan baru ini lebih baik daripada pekerjaan sekarang. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Dan tanda yang saya minta sama Tuhan, itu menjadi suatu konfirmasi, suatu keyakinan saya lebih bahwa pekerjaan baru saya adalah pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Tapi jangan sampai teman-teman, ketika kita minta tanda sama Tuhan, kita memaksakan tanda yang kita mau. Contoh ketika kita minta, yang paling simpel ada jodoh daripada Tuhan. Ketika kita, Tuhan, kalau dia jodohku, biar besok dia pakai baju warna ini. Padahal kita tahu bahwa emang ketika di kantor atau di gereja atau di sekolah, emang besok pasti pakaiannya akan itu. Karena kita mau dia jodoh kita memaksakan tandanya itu sama-sama yang kita mau. Enggak seperti itu teman-teman. Ketika kita minta tanda sama Tuhan, itu bukan berarti kita memaksakan yang kita mau, tapi biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Contoh ketika saya meminta tanda untuk pasangan hidup saya daripada Tuhan. Saya mintanya enggak secara spesifik, tapi lebih ke, Tuhan kalau emang dia daripadamu, biarlah saya merasakan damai dan dia juga merasakan damai. Dan artinya kita sama-sama merasa oke, dan itu artinya dia yang daripada Tuhan. Mungkin teman-teman bisa beda, bisa sama, tapi itu contoh yang pernah saya lakukan. So teman-teman, kalau kalian ragu, kalian boleh minta tanda sama Tuhan. Karena di Alkitab juga banyak tokoh yang meminta tanda sama Tuhan. Contohnya ketika Abraham mau memilihkan jodoh pasangan untuk Ishak anaknya. Hambanya ketika mencari Ribka, dia meminta tanda sama Tuhan. Tuhan kalau biarlah wanita yang datang dan menyediakan dia minum di unta-untanya, itulah yang daripada Tuhan Ishak. Dan tanda itu jadi. Gideon juga meminta konfirmasi sama Tuhan, apakah dia benar nabi, benar imam yang diutus Tuhan atau enggak.
Dan Tuhan juga mengabulkan tanda yang diminta oleh Gideon. Jadi kalau kalian percaya sepenuhnya sama Tuhan itu bagus. Tapi kalau kalian masih agak ragu dengan pilihan kalian ambil, kalian boleh minta tanda yang daripada Tuhan. Oke, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah percaya dan boleh minta tanda sama Tuhan, step terakhir, step ketiga ya adalah kita melakukan yang terbaik yang sudah kita pilih. Apapun keputusan yang udah kalian ambil, percaya itu terbaik daripada Tuhan dan lakukanlah bagian kalian. Firman Tuhan di Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman kita tahu sekarang di Roma dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keputusan yang sudah kita ambil, dan Allah mau itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, kita jalanin dengan tidak setengah-setengah tapi sepenuhnya. Sama seperti di Kolose pasal 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan, tetap lakukan itu dengan setia, lakukan yang terbaik seperti yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka percayalah teman-teman, Allah turut bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap keputusan yang kalian ambil. Meskipun mungkin ketika kalian mengambil keputusan, kalian nggak tanya Tuhan, kalian memilih dengan keputusan kalian sendiri, tapi percaya teman-teman, meskipun kita salah, Tuhan akan menolong kita ketika kita mau datang hadapannya Dia, dan Dia akan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada pilihan yang sudah Tuhan tentukan kepada kita yang terbaik untuk setiap dari kita. Karena Allah kita tahu rancangan terbaik untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, sharing saya pada hari ini sampai di sini. Mungkin dari sekian banyak kata-kata yang sudah disampaikan, mungkin kalian akan lupa ketika kalian selesai mendengarkan firman Tuhan ini, atau besoknya ketika kalian beraktivitas kalian mungkin lupa. Tapi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Kalian bisa lupa semua yang dikatakan sebelumnya, tapi kalian harus ingat berapa poin ini. Karena itu penting untuk kalian. Supaya ketika kalian selesai besoknya ditanya, kemarin dapat firman Tuhan apa? Kalian meskipun banyak lupa, tapi kalian ingat beberapa poin ini. Poin yang pertama adalah berdoa ketika kita mau mengambil keputusan. Yang kedua, percaya dan kita boleh minta tanda sama Tuhan. Yang ketiga, lakukan yang terbaik di setiap keputusan yang sudah kita ambil. Dan yang keempat, percaya Tuhan akan menolong kalian apapun keputusan yang akan kalian ambil. Meskipun salah, Tuhan pasti akan menolong kita dan membawa kita kepada keputusan yang benar. Oke teman-teman, sekali lagi kita ulang lagi biar gak lupa. Yang pertama adalah berdoa sebelum kita mengambil keputusan. Kedua, percaya dan kita boleh minta tanda sama Tuhan. Ketiga, lakukan yang terbaik. Dan yang keempat, percaya Tuhan akan menolong kalian apapun keputusan yang kalian ambil. Sekian sharing saya pada malam hari ini. Semoga memberkati, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you all. Baiklah teman-teman yang baru pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus selamat kalian. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan sekarang kami mau Tuhan mendeklarasikan Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau mengikut Engkau sepenuhnya Tuhan, gak hanya dengan kata-kata kami Tuhan, tapi dengan hati kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dan kami mau Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. So, konseling untuk kalian yang sudah mengambil keputusan terbaik dalam kehidupan kalian, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian yang hidup. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, mau datang lagi mengambil keputusan, datang ke hadapan Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama lagi mau berdoa untuk kalian. Tuhan adalah Bapa kami Tuhan, terima kasih Tuhan kalau di setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau berbalik kepadamu Tuhan, yang mau kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan kami sudah bersalah, kami sudah jauh di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan sekarang kami mau datang Tuhan, kami mau mengikut Engkau kembali Tuhan. Kami mau mengikut Engkau sepenuhnya Tuhan, Engkau ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Tuhan mulai dari hari ini Tuhan kami mau mengambil satu keputusan Tuhan. Kami mau mengikut Engkau sepenuhnya Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bantu kami Tuhan. Supaya kami dalam keputusan kami Tuhan, kami bisa terus Tuhan mengambil keputusan terbaik dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan setiap anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan secara sepenuhnya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih teman-teman. Semoga firman Tuhan memberkati dan konseling teman-teman yang sudah mengambil keputusan baik menerima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamatkan hidup, ataupun kembali kepada Tuhan. Dan percaya keputusan hari ini nggak akan sia-sia, dan akan menjadi suatu keputusan yang akan ingat sampai ke depannya. Baik teman-teman, sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk berkat. Mari kita tutup mata kita angkat tangan kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan dari awal hingga sekarang Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berpisah satu sama lainnya Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan. Tuhan, kami tahu di kehidupan kami banyak sekali pilihan-pilihan harus kami ambil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membantu kami mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kegiatan kami selanjutnya. Dan pulanglah biar kami menerima Tuhan berkat yang daripada-Mu, berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan yang akan menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Anak Tuhan yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Yes, we have been set free.